Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ibu, semuanya yang saya hormati yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti sesi 2, membahas ibu hamil mengakses dan layanan informasi yang tepat. Ya, seperti itu. Mungkin Ibu-ibu masih ingat apa yang kita bahas materi sebelumnya? Masalah stunting. Betul sekali. Apakah rencana yang ditulis di tabel janji diri sudah diterapkan? Sudah. Nah, mungkin ada kendala dari ibu-ibu? Kadang lupa. Oke. Perlu biasakan diri. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, pada kali ini kita akan membahas masalah mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat, seperti itu. Bahas sesi yang lebih lanjut itu ada dialnya, Bu. Mungkin saya contohkan seperti ini. Ketika saya bilang ibu hamil, ibu menjawab, mari kita beri dukungan. Kita coba, nggih. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. Tepuk tangan untuk ibu. Adakah di sini yang hamil? Tidak. Tidak ada. Tetangga mungkin? Ada. Perhatian apa yang bisa kita berikan pada ibu hamil? Mungkin Memberi motivasi yang positif. memberi motivasi yang positif, betul. Apalagi Makanan yang bergizi. diberikan makanan yang bergizi. Ya, terima kasih. Berdiskusi, membentuk 2 kelompok. Mungkin yang sisi kiri kelompok 1, yang sisi kanan kelompok suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil. Berarti harus mengikuti kelas ibu hamil. Oke? Biar sama-sama tahu. Oke, suami diskusi dengan ibu hamil untuk merencanakan anggota rumah tangga memberikan informasi yang tepat tentang kehamilan yang tepat kepada ibu hamil. Yang kelima, suami berperan dalam pengambilan keputusan yang tepat ketika memerlukan layanan kesehatan. Saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota rumah tangga lain bisa menggantikan peran ibu. Suami dan anggota keluarga mengingatkan atau mengantar kelas ibu hamil, suami, keluarga, serta untuk mengasuh anak. Tanyakan kepada bidan dokter perkiraan persalinan. Nah, ini kira-kira ini yang bisa didiskusikan, hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada yang belum disampaikan? Sudah? Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya hasil diskusi kelompok 2. Niki dukungan dari masyarakat. Mungkin kita bisa sering mengunjungi yang hamil, bisa juga mendoakan keselamatan ibu dan bayi agar selalu sehat, dan saat bertemu bisa memberikan motivasi yang positif. Berikutnya, tetangga menjadi keluarga terdekat yang mau bantu sewaktu-waktu. Bisa mungkin membicarakan hal-hal positif dan nasihat yang positif. Berbagi pengalaman sewaktu hamil, lingkungan lebih berempati kepada ibu hamil. Terus ajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan dan menyenangkan. Iuran semampunya oleh tetangga untuk membantu ibu hamil yang mungkin kesulitan keuangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1 dan 2. Pesan kunci. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dan dengan kehamilan dan anak terlahir sehat. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. bagus. Oke, sekarang kita langkah kedua, ibu. Langkah kedua, ini diskusi lagi, jadi tetap kelompok 1 dan 2
Untuk kelompok 1 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka ibu hamil atau P2K2. Kelompok 2 membahas kehamilan yang diperoleh dari media sosial atau media cetak. Mungkin bisa langsung diskusi. Monggo langsung ditempel. Saya bantu bacakan untuk hasil diskusi dari kelompok 1 terkait informasi yang diperoleh di layanan kesehatan. Yang pertama, informasi kehamilan dari Posyandu. Yang memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dari dan anak. Ini yang dari Posyandu. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil dari dan balita. Ini yang dari Posyandu. Berikutnya yang dari P2K2 yang dilakukan oleh pendamping, pemahaman yang tentang kesehatan ibu hamil bagi dan anak balita didapatkan pada salah satu modul kesehatan dan gizi. Ya, seperti itu. Berikutnya kelas ibu hamil. Manfaat kelas ibu hamil, berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Suami lebih banyak tahu, lebih mengenal pasca persalinan, melatih keterampilan bernafas, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Nah, itu tadi. Ya, coba kasih tepuk tangan untuk 2 kelompok. Informasi yang tepat terkait ibu hamil yaitu Posyandu, kelas ibu hamil dan P2K2 tadi yang sudah kita diskusikan. Penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan agar anggota dan masyarakat mampu ada permainan. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena bau amis. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Mana yang tidak setuju? Ibu saja yang setuju. Berarti tidak setuju, kan? Berarti boleh ya? Boleh. Ibu hamil boleh berhubungan intim. Boleh apa Pak? Boleh. Boleh. Ya. Yang setuju mana? Boleh berarti ya? Boleh. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, seperti itu ya. Terus mungkin ada mitos-mitos lain yang ibu pernah apa dengar dari masyarakat? Tidak boleh makan di dalam kamar. Tidak boleh makan di dalam kamar. Tidak makan di depan pintu. Tidak boleh makan di depan pintu. Ngoten nggih. Kira-kira apa? Ada lagi mungkin? Jadi batu. Tidak boleh jadi batu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu-ibu, oke. Kesimpulan, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Tepat atau tidak dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Dukungan kepada ibu hamil dalam bentuk apapun, mungkin bisa materi, mungkin motivasi, perhatian, ngoten nggih. Nah, karena akan bermanfaat untuk ibu hamil, ngoten nggih. Ya mungkin itu ibu semuanya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan.